Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, volatilitas di market global terus berlanjut. Chaos bisa kita katakan terjadi selama beberapa minggu terakhir, dikarenakan kita melihat volatilitas yang sangat amat tinggi di berbagai aset kelas, terutama di emas, pasar saham, dan juga cryptocurrency. Dan saya expect hal ini masih akan terus berlanjut teman-teman sampai berbulan-bulan ke depan. Dikarenakan ya masih banyak uncertainty di market yang sampai dengan saat ini itu masih belum menemukan titik tengah. Namun, berita baiknya, kita melihat Bitcoin secara overall performanya cukup baik selama beberapa hari terakhir. Dan per hari ini sudah kembali ke angka $87.000. Kita bakalan bahas kira-kira in terms of price action, apa yang sedang terjadi, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka $2,72 triliun atau naik sekitar 0,04%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah ya teman-teman. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Yang menjadi top performer hari ini lagi-lagi adalah Bitcoin, kenaikannya 0,93%. Bahkan sudah ke angka 88.200-an, dan tentunya itu menjadi berita baik karena ini terjadi ketika pasar saham Amerika Serikat justru mengalami sell-off. Nah, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, kenapa kita melihat kemarin pasar saham Amerika Serikat kembali mengalami sell-off? Atau mungkin kalian mau sebutnya pullback atau koreksi. Dikarenakan ya berbagai hal yang terjadi di Amerika Serikat ya. Pertama soal ya simpang siur suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Sebagian orang merasa harusnya The Fed bakalan menunda yang namanya pemotongan suku bunga. Dikarenakan data terbaru yang muncul, baik itu dari sisi GDP, inflasi, dan juga tingkat pengangguran, itu sepertinya belum mendukung bagi The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. Tetapi, Presiden Trump itu mempunyai opini yang berbeda. Dia mengatakan bahwa The Fed itu udah terlalu telat gitu. Harusnya mereka sudah menurunkan suku bunga dari berbulan-bulan yang lalu. Dan dia mengatakan, US President Donald Trump renew his attack on Federal Reserve Chair Jerome Powell. Jadi dengan adanya hal tersebut, teman-teman, intinya yang disampaikan oleh si Trump adalah, si kakek Powell atau ketua The Fed itu akan mau tidak mau mengikuti kemauannya. Oke, dan kemauan Trump adalah The Fed segera menurunkan suku bunga. Dan dia memberikan semacam clue bahwa kalau dia mau, kakek Powell itu bisa aja dia berhentikan dan digantikan ke orang lain. Itu kemudian membuat banyak sekali investor kembali dalam keadaan yang fear gitu. Karena adanya uncertainty baru, apa yang bakalan terjadi berikutnya, apakah benar nanti Powell akan digantikan oleh orang lain, dan lain seterusnya. Sehingga pasar saham Amerika Serikat kemarin mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Diikuti juga sebenarnya dolar indeks yang juga mengalami penurunan. Nah, tetapi menariknya teman-teman, Bitcoin bertahan dengan cukup baik meskipun kita tahu bahwa beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir terutama Bitcoin itu korelasi pergerakan harganya sangat-sangat erat terhadap S&P 500. Ketika S&P 500 itu biasanya mengalami drop yang lumayan signifikan, maka Bitcoin juga biasanya akan terkoreksi. Tetapi berbeda cerita dengan apa yang kita lihat selama 24 jam terakhir. Nah, apakah itu sebuah clue bahwa Bitcoin sekarang memang sentimennya sudah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya? Ataukah memang Bitcoin hanya tinggal menunggu waktu saja untuk kemudian mengikuti juga apa yang bakalan terjadi ke S&P? Nah, itu mungkin bisa kita ketahui jawabannya dalam beberapa hari atau mungkin 1-2 minggu ke depan. Jadi itu yang pertama teman-teman, bahwa kembali terjadi uncertainty baru setelah kemarin ya perang tarif itu belum selesai gitu ya, karena semua negara yang bernegosiasi dengan US juga belum ada pengumumannya hasilnya seperti apa gitu kan, belum lagi perang tarif antara US dan juga China
yang sampai dengan saat ini eskalasinya itu masih terus berlanjut. Jadi masih banyak uncertainty di market yang membuat pasar saham Amerika Serikat sepertinya masih kesulitan untuk mempertahankan momentum bullish. Gitu ya. Kemudian teman-teman, spesifik untuk Bitcoin sendiri sebenarnya berbagai berita baik mulai bermunculan ya. Yang pertama adalah terus-menerus kita melihat ada perusahaan-perusahaan yang mengakumulasi Bitcoin. Salah satu perusahaan asal Jepang yang juga sudah cukup lama sebenarnya menerapkan hal ini atau melakukan pembelian Bitcoin adalah Metaplanet namanya. Dan mereka kembali melakukan pembelian kemarin sebesar 330 Bitcoin pada saat Bitcoin berada di kurang lebih harga $87.000. Dan pembelian yang dilakukan oleh Metaplanet ini membuat mereka sekarang mempunyai total 4.855 Bitcoin. Bayangkan teman-teman, bayangkan kalau misalnya ada 10.000 atau 100.000 perusahaan di dunia, nggak usah muluk-muluk deh, kita anggap 10.000 aja, perusahaan di dunia yang melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Metaplanet ini. Kalian tinggal kalkulasi saja, mereka di sini sudah holding kurang lebih 4.800 Bitcoin. Oke? Kalau ada 1.000 lagi atau 10.000 lagi perusahaan yang melakukan hal yang sama, maka mungkin tidak cukup ya Bitcoin untuk dibagikan ke mereka semua dengan jumlah yang sama. Maka dari itu saya sampaikan teman-teman, ini adalah sebuah permulaan dari sesuatu yang sangat besar. Meskipun sekarang kita melihat pembelian dari para perusahaan angkanya itu relatif kecil, tetapi yang kita lihat adalah progresnya seperti apa. Apakah sudah ada mulai perusahaan-perusahaan lain yang mengikuti jejak seperti Metaplanet dan juga MicroStrategy yang terus melakukan akumulasi? Kalau misalnya iya, dan kalau misalnya jawabannya adalah progresnya itu sangat cepat, maka kita harusnya bisa menjadikan itu sebagai sebuah katalis positif juga. Bahwa karena kita melihat mereka-mereka ini yang membeli, itu rata-rata di hold jangka panjang, teman-teman. Kalian akan sangat jarang melihat MicroStrategy menjual Bitcoin-nya. Kalian juga mungkin belum pernah membaca Metaplanet menjual Bitcoin-nya, dan beberapa perusahaan lain yang melakukan hal yang sama. Yang ada mereka terus melakukan akumulasi. Sedangkan supply di Bitcoin itu sudah fix di angka 21 juta. Sekali lagi, itulah salah satu karakteristik yang kemudian membuat Bitcoin digadang-gadang menjadi gold versi digital. Yang harusnya dari waktu ke waktu value-nya akan terus mengalami kenaikan. Kalau dalam bentuk fiat. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman yang menjadikan Bitcoin sekarang sebagai salah satu alternatif tabungan, sebenarnya juga menurut saya cukup bijak ya untuk dilakukan, karena secara value harusnya dari waktu ke waktu Bitcoin akan terus mengalami kenaikan, sama seperti apa yang kita lihat di gold. Oke? Dan juga berikutnya, selain perusahaan-perusahaan yang terus melakukan akumulasi, sentimen market cryptocurrency mulai shifting sedikit ke arah positif juga dikarenakan kita melihat ada support dari spot Bitcoin ETF. Yang beberapa hari terakhir terutama, itu sedang berada dalam keadaan akumulasi. Oke? Dan data terbaru menunjukkan bahwa secara total US ETF itu membeli sebesar 4.380 Bitcoin. Terbagi dari BlackRock yang membeli 477 Bitcoin, Fidelity membeli 1.005 Bitcoin, ARK Invest membeli 1.330 Bitcoin. Dan mungkin masih ada sisanya ya, ini kalau kita hitung totalnya ya 2.300, ditambah di sini ya kurang lebih 2.700. Sisanya masih ada dan secara total ada kurang lebih 4.380 Bitcoin yang terakumulasi. Nah, pasti teman-teman muncul lagi pertanyaan di benak kalian, kalau memang benar kok ada akumulasi sebesar itu, kenapa harga Bitcoin tidak naik drastis? Sekali lagi teman-teman, pembelian yang mereka lakukan ini itu melalui OTC market, sehingga tidak akan sama sekali mempengaruhi harga Bitcoin pada saat itu. Dan itu tentunya adalah cara paling efisien bagi mereka untuk mau melakukan akumulasi. Karena kalau mereka mau melakukan pembelian ribuan Bitcoin dan mereka lakukan itu di exchange, maka itu akan dengan sangat cepat bisa menggerakkan harga Bitcoin ke atas. Kenapa mereka tidak mau hal tersebut? Ya sama aja logikanya begini teman-teman. Kalau kalian mau lakukan akumulasi Bitcoin, kira-kira kalian mau lakukan akumulasi di harga yang murah atau mahal? Jawabannya pasti murah kan? Nah, kalau kalian mempunyai uang yang sangat besar dan kalian langsung membeli di spotnya exchange, maka karena liquidity yang tipis, kalian akan langsung menjemput banyak sekali order book di atas, sehingga membuat harga Bitcoin naik secara drastis, sehingga harga rata-rata yang kalian dapatkan itu tidak efisien. Maka dari itu,
para pemain besar di sini melakukan pembelian itu melalui OTC market. Sehingga mereka hanya tinggal shifting saja, mereka kirimkan stablecoin-nya, dari sebelah sana kirimkan Bitcoin-nya, jadi hanya bertukar saja dan tidak terjadi apa-apa di spot market. Tapi tentunya teman-teman yang kita tahu adalah spot Bitcoin ETF, investornya itu rata-rata adalah long-term investor. Kalaupun ada biasanya distribusi, itu angkanya tidak besar. Yang besar itu biasanya akumulasi. Dan kalau misalnya ini kita bisa lihat berlanjut selama beberapa minggu ke depan, harusnya ini bisa sedikit banyak menjadi sentimen positif juga untuk market, terutama untuk Bitcoin, untuk bisa terus mengalami kenaikan, at least untuk short term. Gitu ya. Belum lagi, kalau misalnya kita bicara soal liquidation heat map, teman-teman, juga sampai dengan detik ini sebenarnya masih mendukung tesis bahwa kenaikan yang kita lihat terjadi di Bitcoin ini harusnya belum selesai. Dan saya masih tetap menargetkan area 90-91 ribu untuk menjadi target minimum kenaikan Bitcoin kali ini. Nah, kalau misalnya kita lihat secara seksama, teman-teman, maka area of liquidation yang cukup tebal itu sekarang masih berada di atas harga Bitcoin. Roughly di angka 88.600 sampai ke kurang lebih 89.200. Tapi saya rasa kita akan mungkin sedikit spike ya, sampai ke kurang lebih area 90 atau 91. Dan dari sana kita kemungkinan akan start untuk mendapatkan semacam rejection. Karena kita tahu bahwa area tersebut tentunya merupakan area major resistance di time frame besar. Terutama kalau kita bicara di time frame weekly dan juga daily. Jadi kalau untuk weekly chart sendiri teman-teman, so far terlihat cukup oke, gitu ya. Kita sudah mendapatkan ada 2 candle berturut-turut berwarna hijau. Dan semenjak di minggu pertama April kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya expect beberapa minggu ke depan Bitcoin price action-nya bakalan bullish. Atas dasar apa saya sampaikan hal tersebut? Dikarenakan untuk pertama kalinya kita melihat ada closing weekly candle dalam keadaan bullish engulfing setelah terjadi downtrend yang berkepanjangan. Itu biasanya cukup powerful. Terakhir kali kita melihat hal tersebut terjadi adalah di sini. Ketika kita mendapatkan downtrend yang berkepanjangan juga, sebelum pada akhirnya kita mendapatkan ada satu bullish engulfing candle, dan itu kemudian menghasilkan awal dari rally kita dari kurang lebih 55.000 sampai ke kurang lebih area 106.000 dolar. So teman-teman, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 4 hour, kita juga menemukan bahwa so far sepertinya Bitcoin memang mau mengatakan ke kita bahwa breakout yang terjadi kemarin dari 86.000 itu adalah sebuah valid breakout. So far kita terkonsolidasi dengan cukup baik di atas area tersebut. Sehingga saya pribadi masih merasa bahwa oke, ini sepertinya merupakan clue dari Bitcoin bahwa kenaikan yang kita lihat terjadi di sini itu memang belum selesai. Dan target berikutnya ya ada di kurang lebih area 90-91. Itu masih saya pegang sampai dengan hari ini. Meskipun kalau misalnya kita akan mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang dari sini, itu tidak mengubah skenario midterm-nya tetap bullish ke angka 90-91. Karena sekali lagi teman-teman perlu saya ingatkan bahwa konsolidasi itu bentuknya bisa beragam gitu ya. Bisa dalam bentuk rectangle seperti ini, oke. Bisa dalam bentuk ascending triangle, bisa dalam bentuk bull flag. Ini kalau kita cerita soal a bullish continuation pattern ya. Bisa juga dalam bentuk running flat. Oke, jadi kalau yang kita lihat beberapa jam ke depan adalah model seperti ini, ya kita berpotensi membentuk yang namanya running flat, teman-teman. Oke, tapi selama kita terkonsolidasi di atas area 86.000 ini, maka saya rasa cepat atau lambat kita masih akan tetap melihat Bitcoin untuk spike sampai ke area 90-91. Nah, apakah itu berarti teman-teman wajib langsung menekan tombol long di area sekarang? Menurut saya jawabannya tidak. Karena sekali lagi, kalau teman-teman sudah ketinggalan kereta, tidak sempat masuk di sini, tidak sempat masuk di sini, tidak sempat masuk di sini, maka bagi saya secara pribadi, masuk sekarang itu resikonya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kalau teman-teman masuk ke kurang lebih 1 atau 2 minggu yang lalu. Karena kalian berpotensi membeli di area local top, teman-teman. Karena ya tidak ada kewajiban sebenarnya bagi kita untuk ngeretest ke 90-91. Meskipun saya pribadi mempunyai opini itulah yang akan terjadi.
Tapi bagaimana kalau ternyata salah dan teman-teman long di sini dan rupanya itu merupakan local top? Ya pasti kalian bakalan kalang kabut gitu. Belum lagi kalau misalnya kalian yang tidak menerapkan risk management yang baik, ya otomatis kalian akan kemudian kebingungan untuk keluar dari Bitcoin di sebelah mana. Jadi kalau kalian belum punya posisi apapun sekarang, saya secara pribadi mungkin akan menyarankan untuk stay away from the market terlebih dahulu. Karena toh kalian sudah ketinggalan sangat banyak. Kita sudah naik dari kurang lebih 74 sampai 88. Saya pribadi sudah punya posisi, saya sudah mention ini beberapa kali. Dari kurang lebih area 77-an, saya average up lagi di kurang lebih area ini. Dan sampai dengan saat ini masih saya hold posisinya. So, saya tidak ada keperluan untuk melakukan apapun di sini. Saya hanya tinggal hold saja. Kalaupun ternyata saya melihat ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang bisa menginvalidasi skenario bullish kita, maka saya tinggal keluar antara dalam keadaan profit kecil atau dalam keadaan break even. Ya, saya harus terima hal tersebut karena memang analisa saya rupanya tidak benar, yaitu adalah kita hit ke angka 90 atau 91. Tapi juga kalau memang ternyata banyak sekali clue yang menunjukkan bahwa kita akan segera reverse dari sini, ya bukan tidak mungkin saya bisa close lebih awal gitu ya untuk mendapatkan profit yang lumayan. Nah, bicara soal invalidasi, dari skenario bullish kita adalah saya rasa dari trendline ini bisa kita jadikan sebagai acuan ya teman-teman. Kalau misalnya sampai kita berhasil untuk jebol di bawah area trendline di sini, saya rasa itu bukan sebuah sign yang cukup baik gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya kita breakdown di bawah trendline tersebut dan start untuk mendapatkan semacam bearish continuation pattern, maka ini adalah pertanda bahwa oke, ini berpotensi kembali menjadi area local top dan kita akan start untuk kembali mendapatkan sell off ke bawah. Nah, saya rasa skenario ini hanya akan bisa terjadi apabila kita melihat S&P 500 itu berhari-hari ke depan mengalami sell off. Tapi kalau misalnya S&P 500 dalam kurun waktu 1-2 hari ke depan start untuk kembali mengalami recovery, maka sekali lagi bagi saya adalah senarionya probabilitasnya lebih tinggi kita akan melihat Bitcoin at least hit ke angka 90-91. Jadi kesimpulan sederhananya teman-teman, bias saya untuk short term maupun mid term itu sekarang dalam keadaan bullish. Oke, dan target saya adalah di angka 90-91 ribu minimum. Invalidasi dari skenario bullish kita adalah kalau kita berhasil breakdown dari trend line ini diikuti semacam bearish continuation pattern, itu akan menginvalidasi skenario bullishnya. Nah, kalau ditanya untuk short term banget, misalnya kita lihat di 15-minute chart, apa yang bisa kita lihat berikutnya? Ya, saya bisa aja melihat semacam running flat seperti ini mungkin start untuk kita lihat terjadi ya, teman-teman. Dan ujung-ujungnya kita akan start untuk kembali take off ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sedang mau mencari posisi, terutama untuk long ya. Kalau saya menjadi kalian dan saya belum punya posisi dan mau long, maka saya sudah sebutkan ini juga di video kemarin ya. Antara saya harus menunggu kita kembali nge-retest ke area 86 sampai 85 di sini, kemudian mencari reversal pattern dari sana, atau saya mau melihat ada bullish continuation pattern yang jelas di sini. Oke. Kalau bisa dalam bentuk bull flag itu paling ideal karena dari sini RR-nya tentunya akan jauh lebih baik. Karena kalau misalnya yang kita lihat terbentuk nanti adalah running flat seperti ini, maka entry-nya itu ketika kita breakout dan itu sudah sangat-sangat tidak worth it menurut saya. Kenapa? Karena itu sudah bisa jadi kita berada di area kurang lebih 89 dan naik sedikit kita sudah akan ketemu dengan area major resistance gitu ya. Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.